Hai, saya Imelda, dosen Prodi Hubungan Internasional Visipol UGI. Hari ini saya akan menjelaskan informasi tentang neoliberalisme di Amerika Latin. Neoliberalisme diperkenalkan oleh Friedrich von Hayek dalam bukunya yang berjudul The Road of Serfdom. Hayek berpendapat bahwa peran negara dalam aktivitas ekonomi harus diminimalisir dan aktivitas ekonomi harus diserahkan kepada pasar. Kebebasan individu harus diberikan sepenuhnya sehingga negara harus membatasi aktivitasnya dalam perekonomian. Kita sering mendengar tentang neoliberalisme. Nah, neoliberalisme ini merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Friedrich von Hayek. Dalam bukunya The Road of Serfdom, Hayek menyatakan bahwa peran negara dalam aktivitas ekonomi harus diminimalisir. Mengapa? Karena kontrol negara akan membatasi kebebasan individu sehingga individu tidak memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berkarya sehingga akhirnya individu terkesan menjadi budak negara. Itu sebabnya kontrol negara terhadap aktivitas ekonomi harus dibatasi. Terkait neoliberalisme di Amerika Latin ada satu definisi yang paling penting yang diperkenalkan oleh David Harvey. Menurut Harvey, neoliberalisme itu adalah sebuah teori ekonomi politik yang berasumsi bahwa kesejahteraan umat manusia hanya bisa dicapai jika memberikan kebebasan kepada individu untuk berkreasi dan berkarya. Nah, model neoliberalisme memiliki 3 ciri. Pertama, memberikan kepemilikan pribadi yang kuat. Kedua, pasar bebas. Dan yang terakhir, liberalisasi perdagangan. Sehubungan dengan neoliberalisme di Amerika Latin, ada satu definisi yang cukup penting yang dicetuskan oleh David Harvey. Menurut Harvey, neoliberalisme adalah sebuah teori ekonomi politik yang berasumsi bahwa kesejahteraan umat manusia paling baik dicapai jika memberi kebebasan kepada individu untuk berkarya dan berkreasi. Nah, ciri model neoliberalisme adalah 1. Adanya hak kepemilikan pribadi yang kuat. 2. Pasar bebas. Dan yang ketiga, liberalisasi perdagangan. Menurut Harvey, peran negara dalam neoliberalisme tetap dibutuhkan. Nah, apa saja peran negara dalam model neoliberalisme? Pertama, negara harus menyediakan infrastruktur seperti menyediakan lahan, menyediakan jalan, menyediakan air, terus menyediakan polisi atau tentara untuk menjaga keamanan. Nah, yang selanjutnya adalah negara harus menyediakan institusi keuangan untuk menjaga kualitas dan integritas mata uang dan juga menyediakan institusi hukum untuk menjamin kekayaan. Negara-negara di Amerika Latin mulai mengadopsi model neoliberalisme rata-rata tahun 1980 sampai 1990-an. Namun sebenarnya pemerintah Amerika Latin sudah mengadopsi model neoliberalisme di tahun 1970. Saat itu diawali oleh Chile di bawah Augusto Pinochet tahun 1973, kemudian diikuti oleh Argentina di bawah Videla pada tahun 1976. Sekarang mengapa negara-negara di Amerika Latin mengadopsi model neoliberalisme? Nah, menurut studi Ocampo dan Ross, paling tidak ada 4 faktor yang menyebabkannya. Pertama,
pengaruh intelektual Amerika Latin yang belajar di Universitas Chicago, Amerika Serikat, yang dikenal dengan Chicago Boys. Nah, kalau di Indonesia mereka dikenal dengan Mafia Berkeley. Nah, para intelektual ini contohnya adalah Sergio de Castro dari Chile dan Martínez de Hoz dari Argentina. Faktor kedua yang menyebabkan negara Amerika Latin mengadopsi model neoliberalisme adalah pengaruh IMF dan Bank Dunia. Nah, pada tahun 1970 sampai 80-an, negara-negara di Amerika Latin terjebak hutang luar negeri. Meksiko, Brazil, dan Argentina itu harus membayar utang luar negeri sebesar 5% dari GDP mereka. Dan satu-satunya alternatif untuk keluar dari krisis hutang luar negeri itu adalah dengan meminjam dana dari IMF dan Bank Dunia. IMF dan Bank Dunia mau memberikan pinjaman kalau negara-negara Amerika Latin melakukan deregulasi kebijakan, lalu melakukan liberalisasi perdagangan, liberalisasi keuangan, dan meminimalisir peran negara dalam aktivitas ekonomi politik. Nah, semuanya itu notabene merupakan prinsip-prinsip dasar dari neoliberalisme. Oke, kemudian faktor ketiga adalah kesuksesan negara-negara Asia Timur. Jadi tahun 1960 sampai 90-an, negara-negara Amerika Latin itu menyaksikan keajaiban di Asia Timur, di mana Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 5%. Nah, ini menimbulkan kekaguman bagi negara-negara di Amerika Latin. Nah, mereka ingin mencontoh kesuksesan tersebut dengan melakukan liberalisasi ekonomi mereka. Nah, faktor terakhir yang menyebabkan negara-negara Amerika Latin bergeser ke neoliberalisme adalah adanya krisis utang dan krisis isi atau industrialisasi substitusi impor. Nah, kalau krisis utang tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa negara-negara Amerika Latin harus menyediakan dana 5% dari GDP-nya untuk membayar bunga hutang luar negerinya, sehingga akhirnya pada tahun 1982 Meksiko menyatakan default atau bangkrut, kemudian diikuti oleh negara-negara Amerika Latin lainnya. Nah, terkait krisis isi ini juga merupakan faktor penting karena pada tahun 1970-an isi sudah tidak mampu lagi meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Amerika Latin. Kenapa? Ada dua penyebab utamanya. Pertama, negara-negara Amerika Latin masih harus membeli mesin-mesin dari luar negeri seperti dari Eropa, dari Amerika Serikat dan Jepang, dan akhirnya ini sangat membebani perusahaan-perusahaan lokal di Amerika Latin. Nah, yang faktor kedua yang menyebabkan isi mengalami kehancuran adalah pasar domestik Amerika Latin ternyata menyukai barang-barang impor dibandingkan produksi nasional mereka sendiri, begitu. Karena kualitas barang impor lebih baik dan lebih bagus dibandingkan produksi nasional. Sekarang kita melihat implikasi neoliberalisme ke Amerika Latin. Nah, ada implikasi positif dan ada implikasi negatifnya. Dari sisi positifnya, model neoliberalisme berhasil meningkatkan aliran investasi asing dan meningkatkan volume perdagangan di Amerika Latin. Nah, negara yang paling banyak menerima aliran investasi adalah Brazil, Meksiko, Venezuela, Chile, dan Argentina. Lalu volume perdagangan juga mengalami peningkatan baik antar sesama negara Amerika Latin maupun antar negara Amerika Latin dengan di luar negara Amerika Latin.
tahun 1991 negara-negara Amerika Latin melakukan hubungan dagang dan akhirnya membentuk integrasi ekonomi yang dikenal dengan Mercosur. Anggotanya adalah Brazil, Argentina, Uruguay, dan Paraguay. Lalu tahun 1994 negara Amerika Latin yaitu Meksiko menjalin hubungan dagang dengan Kanada dan Amerika Serikat dalam sebuah integrasi ekonomi yang bernama NAFTA, North America Free Trade Agreement. Oke, sekarang kita masuk ke dampak negatif dari neoliberalisme. Yang pertama adalah pengangguran. Jadi setelah mengadopsi model neoliberalisme, negara memiliki keterbatasan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Tahun 1990, mayoritas lapangan kerja yang bisa diciptakan oleh pemerintah adalah sektor informal. Itu artinya pekerjaan itu sifatnya temporari dan majikan tidak diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan kerja. Jenis pekerjaan ini contohnya seperti pekerjaan di restoran, di toko-toko kecil, di jalan raya. Nah, model-model pekerjaan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kemiskinan. Jadi Amerika Latin mengalami kemiskinan yang drastis setelah mengadopsi model neoliberalisme. Di mana pada tahun 1990-an sebanyak 48% masyarakat Amerika Latin dinyatakan miskin. Itu artinya 200 juta penduduk Amerika Latin miskin. Dan yang dikategorikan miskin ekstrim yaitu mereka yang punya pendapatan hanya $2 per hari berjumlah sekitar 93 juta orang, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketimpangan sosial. Tadi kita sudah melihat adanya pengangguran, lalu adanya kemiskinan. Nah, kedua hal itu berimplikasi pada ketimpangan sosial. Jadi di era neoliberalisme ini 10% orang kaya di Amerika Latin menguasai 40% pendapatan nasional. Sementara 40% masyarakat miskinnya hanya menguasai 10% dari pendapatan nasional. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa selama era neoliberalisme telah terjadi penumpukan kekayaan di kalangan kelas atas Amerika Latin. Oke, yang terakhir implikasi negatif yang disebabkan oleh neoliberalisme adalah pelemahan serikat buruh dan partai politik. Jadi selama era neoliberalisme ini perusahaan-perusahaan di Amerika Latin membatasi aktivitas buruh, begitu ya, sehingga buruh tidak bisa mengorganisir diri mereka dan tidak bisa menyalurkan kepentingan para buruh. Nah, para buruh lebih berorientasi kepada bagaimana caranya bertahan hidup, begitu. Mereka kehilangan waktu untuk berserikat dan berkumpul. Nah, implikasi terakhir adalah melemahnya partai politik. Jadi selama era neoliberalisme, partai politik di Amerika Latin berubah orientasi. Mereka jadi lebih fokus merepresentasikan kepentingan kelas atas dan kelas pengusaha. Sementara masyarakat kelas bawah di Amerika Latin mengalami pengabaian dari partai politik dan akhirnya masyarakat kelas bawah menjadi tidak percaya dengan partai politik di Amerika Latin. Nah, di Peru dan Venezuela bahkan sistem partai di dua negara itu telah mengalami keruntuhan akibat masyarakat sudah tidak lagi
menganggap bahwa partai politik merupakan saluran penting untuk menyalurkan aspirasi mereka. Demikian informasi singkat tentang neoliberalisme di Amerika Latin. Sampai berjumpa dengan topik-topik Amerika Latin berikutnya. Salam.